kembali di podcast Ruang Belajar Calon Guru. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berbincang seputar dunia pendidikan. Nah, sebelum itu kita jargon dulu ya. Apakah jargon? hafal? Masih hafal? Masih. Sudah melekat. Kita tes coba dulu. Kita guru hebat. Berpikir kritis, mengajar dengan hati, siap menginspirasi. Oke, di episode kali ini kita akan mengulas pengalaman belajar selama mengikuti mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Nah, dengan saya sebagai moderator Putri Intan Indasari dan teman saya sebagai asisten Mbak Putri ya, Ari Zulhan. dan bintang tamu saya hari ini. Halo Mbak Putri, Bu Putri, Pak Ali Iya. ya. Senang sekali bisa ikut. Nimbrungnya, ini dalam podcast ini ya. Iya, semoga nanti obrolan-obrolan kita memberikan gambaran kepada teman-teman untuk lebih menginspirasi atau lebih bermanfaat sebagai calon guru. Amin. Dalam mata kuliah pembelajaran mendalam ini. Dalam ya, ini sangat Mendalam, iya. Dip. Oke, baik kalau begitu langsung saja kita mulai obrolannya. Nah, saya penasaran nih, waktu pertama kali kita mempelajari mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar, apa yang ada di pikiran Bu Ovi? Boleh diceritakan pengalamannya selama kuliah semester 1 ini? Saya kira itu mata kuliah ini itu saya kira mata kuliah ini itu hanya teori ya, karena judulnya pembelajaran mendalam asesmen. Soalnya itu terdengar juga ya, mendalamnya itu loh, Mendalamnya itu seperti kata yang apalagi asesmen belum sudah dinilai. Sedalam apa sih gitu Nah kan? itu saya pikir cukup berat, ternyata itu banyak hal yang perlu dibahas. Ya. Sangat penting juga untuk bagi calon guru saat ini. ya. Selama itu saya juga materinya itu juga saling berkaitan, meskipun kalau tidak mempelajari yang pertama itu juga tidak bisa melanjutkan yang terakhir ya. Betul lah kan gitu ya. Step by step ya. Iya, nggak boleh langsung misal sekarang pembelajaran dalam besok langsung kita belajar asesmen, itu tidak bisa. Oh, tidak Oh, bisa. tidak bisa. Iya. Sampai asesmen itu ada Betul. prosesnya. Nah, kalau boleh dirangkum, sebenarnya selama satu mata kuliah ini apa aja sih yang Bu Ovi dapatkan? Apa Bu? Iya, sebelumnya saya sebutkan dulu materi apa saja sih yang ada di mata kuliah pembelajaran mendalam ini. Itu ada 7 ternyata. Wow, banyak sekali. Banyak Iya, sekali. banyak sekali. Ada pembelajaran mendalam, ada prinsipnya, tahapan pengalaman itu ada tahapan pengalaman itu ada memahami, mengaplikasikan dan merefleksi, kemudian ada understanding by design, itu nanti kita belajar merancang pembelajaran yang tepat, kemudian ada taksonomi atau solo, seterusnya ada pembelajaran dan sendiri kolaborasi. Ya, betul sekali. Menurutku yang menarik itu bukan hanya bagaimana guru mengajar ya, tapi bagaimana murid benar-benar memahami apa yang sedang kita pelajari. Nah, untuk tadi kan sempat disebutkan tentang 3 prinsip pembelajaran mendalam. Menurutku itu justru inti dari semuanya. Nah, bisa dijelaskan sedikit apa itu? Ternyata kita itu awalnya saya tidak tahu ya 3 prinsip mendalam itu apa. Ternyata itu yang sering kita dengar, meaningful, mindful, sama joyful. Nah, itu pertama itu ada Yang full itu ya. nah, kita kan familiar tapi nggak tahu ya Iya, maksudnya. Itu yang pertama itu ada berkesadaran atau meaningful. Artinya itu peserta didik itu sadar mengenai tujuan pembelajarannya. Mereka juga tahu apa yang dipelajarinya, mengapa itu penting untuk dipelajari, dan bagaimana proses saat pembelajarannya. Kemudian prinsip
yang kedua yaitu meaningful atau bermakna. Pembelajaran harus memiliki kaitan kehidupan tadi. Ini kita hanya apa kita tidak tahu bagaimana apa dari tahu nanti pada saat karena ini harus pembelajaran kepada anak-anak Langsung ya, langsung gitu ya. jadi mereka hafal nggak langsung menerapkan Dunia apa? dan yang ketiga atau menggebukan Kan ini Suka ini. itu bukan hanya sekedar game, tapi kita juga membuat pembelajaran itu kepadanan itu untuk berani mencoba, untuk berani berdiskusi, bertanya, bahkan tidak takut untuk melakukan kesalahan dalam proses Berarti 3 menit tadi itu tidak bisa di iya harus berjalan kalau misal kita hanya gerakan saya kayak dulu nah itu nanti tujuannya apa tiba-tiba menggembirakan saja berdiskusi mencoba saja terus apa kalau dikaitkan dengan bermakna tadi ya dari mereka. Oke, bagus sekali. Setelah kita mengulang pengalaman dari Bu Ovi, pastinya kan ada tantangan atau kesulitan ya yang dialami. Nah, itu boleh ceritakan Tantangannya itu mengubah saya untuk merancang pembelajaran. Awalnya kita itu merancang hanya menentukan kita metodenya aja wes kayak lebih seru atau medianya ini atau strateginya ini aja. Ternyata merancang pembelajaran itu menggunakan by design tadi. Jadi ada urutannya ya. Pertama itu kita melakukan tujuan pembelajaran dulu. Itu kita merancang akses pembelajaran. Kok guyu sih? Akses pembelajarannya. Nah setelah tujuan dan asesmennya sudah, baru kita merancang aktivitas pembelajaran. Kegiatannya apa? Jadi nggak tiba-tiba media ini metodenya ini bukan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari obrolan tadi ya, rasanya mata kuliah ini bukan cuma menambah pengetahuan, namun juga mengubah cara pandang kita. Nah, untuk Bu Ovi, sebelum mengikuti perkuliahan ini seperti apa sih pandangan Bu Ovi sebelum Mengikuti awalnya itu saya pikir itu guru hanya menyampaikan materi ya. Tetapi ceramah aja ya. materi ya sampai selesai bahkan terus mengerjakan tugasnya sudah selesai sudah gitu aja ternyata bukan. Sekarang itu setelah seperti ini cara pandang saya berbeda jadi fokus kepada anak-anak pada setiap pertemuannya misalnya ini saat mengajar IPA tentang siklus air yang ada di pikiran saya bagaimana semua tahapan siklus air itu terjadi. Nah bukan hanya itu saja setelah menjelaskan saya memberi latihan soal lalu merasa pembelajaran ini sudah seperti itu saja ternyata padahal ketika mencoba bertanya kepada murid-murid apakah sudah benar memahami dari situ ternyata banyak belum memahami karena mereka hanya menghafal urutan siklus air itu saja. Sebaiknya kita menghubungkan keterkaitan siklus air itu kepada kehidupan nyata mereka seperti hujan itu kalau Iya, ada banyak kenangan itu ya. Terus kena apa? Cahaya matahari terus mengalami itu seharusnya kita mengaitkan itu dengan kehidupan nyata mereka jadi mereka lebih paham dan lebih mengerti urutan dari situ gitu. Oke. Selama mengikuti mata kuliah ini nih, apakah ada konsep-konsep yang diambil? Nah itu tadi Yang saya buat Bu Ovi. Saya menerapkan 3 prinsip tadi bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Kemudian untuk merancangnya saya menggunakan understanding by design. Kemudian didukung dengan asesmen yang selaras dengan tujuan pembelajarannya, serta mengembangkan melalui inquiry kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
ternyata setelah kita mengajar atau melakukan apapun itu kita perlu refleksi dengan berkolaborasi bersama guru ya, atau kita nanti semisal setelah podcast ini nanti kita kolaborasi saling di akhir nanti ya. Boleh. Nah, kalau untuk proses beradaptasi sendiri, apakah ada kesulitan? Untuk dalam pembelajaran PMA ini Bu Ovi, kira-kira adaptasinya gimana? Apakah sulitnya terus bisa terlewati dibanding? Ya, itu tadi saat merancang pembelajaran itu saya mencari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu itu ya agak sulit. Kemudian membuat asesmennya. Ternyata asesmen itu bukan hanya di akhir sebagai hasil ujian atau ulangan saja, tapi juga di awal, asesmen awal itu juga penting untuk kita mengetahui kemampuan mereka. Asesmen diagnostik itu tadi Iya, ya. jadi itu yang membuat saya sulit ya, kemudian merancang pembelajaran sesuai dengan asesmen dan tujuan tadi. Nah, oke. Kalau sekarang setelah kita mempelajari mata kuliah ini, apakah ada perubahan yang paling kamu rasakan? Coba rasakan. Perubahan apa aja? Ya, Yang paling menonjol. sekarang saya tidak melihat itu guru sebagai salah satu sumber belajar, tapi kita itu sebagai fasilitator ya ternyata. Kita itu memfasilitasi anak-anak untuk proses belajarannya, dari merancang pengalaman belajar didik, menemukan mereka bisa aktif mencoba, berdiskusi. Jadi lebih ke student center ya, Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya nih, mungkin selama kuliah ini kan ada artefak pembelajaran yang diambil. Nah, itu bisa dijelaskan? Iya, di sini saya memilih 3 artefak ya. Pertama itu ada mind map, di situ ada deep learning dan surface learning. Di situ ada konsepnya, ada prinsip learningnya, ada karakteristiknya. Nah, ternyata deep learning ini penting karena memperlibatkan semua murid itu untuk aktif dalam kehidupan nyatanya. Kalau surface learning itu hanya menekankan pada hafalan saja. Permukaan aja ya. Iya, ternyata deep learning lebih penting ya. Kemudian yang artefak kedua itu saya memilih tugas asesmen pembelajaran. Tadi kan saya itu ya baru sadar ternyata asesmen awal itu lebih penting. Penting juga asesmen awal itu untuk mengetahui kemampuannya, gaya belajarnya. Nah, di sini saya juga memilih artefak membuat asesmen, tugas asesmen ya. Di sini ada mata pelajaran pecahan. Bisa ditunjukkan. Iya. Di sini asesmen awalnya itu kita buat mereka itu pertanyaan untuk perkalian atau pembagian. Jadi kita tahu, oh ternyata ada yang sudah bisa perkalian jauh. Iya. Jadi sebelum melanjutkan pembelajaran pecahan itu kita tahu kemampuan anak-anak itu seperti apa. Kemudian artefak yang ketiga itu ada modul ajar berbasis pembelajaran. Nah di sini itu sebagai penerapan saya saat melakukan pembelajaran ini dengan sesuai dengan pendekatan desain desain, kemudian menerapkan bersih bermakna, bisa menggembirakan, menyusun kegiatan belajar yang mencakup tahapan memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Menarik ya Bu ya. Iya, betul sekali. Prosesnya cukup menantang ya, tetapi melalui menyusun modul ajar ini kita paham bagaimana pembelajaran mendalam itu diterapkan dalam praktik. Jadi bukan hanya memahami tetapi belajar merancang pengalaman belajar yang dapat membantu peserta didik untuk memahami yang terapkan dan merefleksikan pembelajarannya. Iya. Oke. Apabila ada yang Adakah dari audiens yang ingin bertanya pada Bu Ovi? Mahal ini Bu Ovi bacanya. Oh iya, bertanya ya Bu Ovi ya, kan pastinya Bu Ovi kan waktu mengajarkan nggak pakai pendekatan yang tadi sudah dijelaskan. Iya, yang understanding by design. Iya. Nah kemarin
waktu PPL apakah sudah menerapkannya? Terus dampaknya untuk siswanya tuh gimana ya, respon siswanya kalau sudah diterapkan? Ternyata saya ada yang tadi modul kan. Nah, ternyata pada saat pembelajaran itu mereka lebih aktif berdiskusi, kemudian lebih aktif untuk mencoba dan berani mempresentasikan hasil tersebut. Dan mereka itu lebih memahami materi dengan kehidupan nyata mereka. Misalnya itu saya menggunakan kemarin itu materi teladan Pancasila. Nah, kan kita itu kadang tidak tahu ya, cara menerapkan sila pertama itu apa, sila kedua itu mungkin kalau kita sekarang tahu sila sudah bisa. Anak-anak ini 5 sila itu cukup berat ya untuk mereka hafalkan. Oh, ternyata penerapan sila pertama itu harus rajin sholat, berdoa, kemudian sila selanjutnya itu. Nah, dari adanya 3 prinsip tadi, mereka juga ini lebih paham ya, lebih misal ditanya di sini tadi waktu upacara ada yang rame enggak, ada yang tertib enggak. Nah, dari situ kita mengaitkan pembelajaran materi teladan Pancasila itu dengan kehidupan mereka saat di sekolah atau di rumah. Jadi modulnya itu sudah sesuai dengan prinsip tadi, understanding by design. Terdapat asesmen awal, kemudian asesmen formatif dan sumatifnya gitu. Benar? Oke. Bagaimana? Oke, apa ini? Oh, Oke. Oke, Oh, siap. sudah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya atau masih penasaran dengan materi PMA yang sangat deep ini ya? Kenapa harus sekali Kita- tamunya ini? Iya, saya sangat paham Komentar ini. aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, gitu. Atau DM juga nggak apa-apa. Oh, Oke. oke. Boleh ke kontak person yang ada di bawah ini ya. Follow dan subscribe. Iya. Nah, udah terasa obrolan kita sudah di penghujung waktu ya. Dari awal kita mengobrol tentang konsep pembelajaran mendalam, kemudian membahas perubahan cara pandang sampai pengalaman mengerjakan berbagai artefak pembelajaran dari Bu Ovi. Kalau dipikir-pikir, satu mata kuliah ini benar-benar membawa banyak pembelajaran untuk kita sebagai calon guru ya. Iya. Nah, oke. Terima kasih untuk audiens dan bintang tamu kita hari ini Bu Ovi. Saya selaku moderator Putri Intan-Dasari dan teman saya Asisten Bu Putri Ari Zulhan. mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.